terlalu rendah dan tidak mungkin bisa mengalahkan cahaya syafaq, sehingga tidak mungkin untuk terlihatnya hilal. Bagaimana kalau nanti ada yang menyaksikan hilal atau mengaku melihat hilal? Kalau berdasarkan kriteria ini, secara astronomi itu bisa diduga yang dilihatnya bukan hilal. Jadi tentu saja berdasarkan analisis astronomi, ini mestinya kesaksian hilal ini akan ditolak. Tentu saja nanti kita putuskan pada saat sidang isbat. Tetapi inilah data astronomi yang mestinya menjadi pertimbangan kita semua. Nah, bagaimana terkait dengan upaya unifikasi kalender Hijriah? Tahun 2007, saya masih ingat Pak Wapres Pak Yusuf Kala pada waktu itu mengupayakan adanya penyatuan setidaknya ormas-ormas Islam yang besar. Dan pada waktu itu saya diundang juga oleh Menteri Agama Pak Maftuh pada waktu itu, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menyatukan ormas-ormas tersebut. Saya katakan untuk menyatukan adalah menyatukan kriterianya. Dalam pandangan Pak Yusuf Kala pada waktu itu, polanya dengan pola dagang saja. Kalau Muhammadiyah wujudul hilal itu 0 derajat, kemudian NU menggunakan 2 derajat, Pak Yusuf Kala dulu pada waktu itu di media secara buru-buru mengatakan, mengapa kita tidak sepakat saja pada kriteria 1 derajat? Jadi seolah-olah seperti tawar-menawar antara 0 dan 2. Tetapi sesungguhnya bukan seperti itu. Tapi kita ajak untuk masing-masing maju. Dari wujudul hilal 0 derajat, maju. Kemudian dari 2 derajat juga maju. Dan itu yang sekarang diusulkan. Tinggi minimal 3 derajat. Maju dari 0 ke 3, dari 2 ke 3. Elongasi juga diperhitungkan 6,4 derajat. Ini adalah kriteria baru Mabims yang diupayakan menjadi titik temu. Nah, bagaimana menyatukan kalender Hijriah? Secara umum, 3 syarat wujudnya sistem kalender, apapun kalendernya. Kalender Masehi, kalender Jawa, kalender Cina, itu semuanya mensyaratkan ini. Harus ada kriteria tunggal. Kalau kriterianya beda-beda, itu pasti hasilnya beda. Kriteria kalender Cina itu ditentukan dari RRT. Negara lain tidak bisa menentukan sendiri. Kalender Jawa hanya dari Keraton Solo atau Keraton Yogyakarta yang menentukan. Tidak ada yang bikin kriteria sendiri. Otoritasnya juga harus tunggal. Kalau otoritasnya seperti saat ini masing-masing ormas bikin otoritas, ya hasilnya juga beda-beda juga. Nah ini yang mestinya harus kita satukan supaya kriterianya satu, kemudian otoritasnya juga satu. Untuk yang sifatnya global ini juga mestinya syarat ini juga harus terpenuhi. Nah, kemudian bagaimana implementasi kriteria baru Mabims ini? Tentu kita menginginkan ada satu sistem kalender yang mapan. Nah, sistem kalender yang mapan itu mestinya juga mengadopsi nilai-nilai lokal juga. Ada ormas yang mengusulkan menggunakan kriteria kalender Islam global dari Turki dengan kriteria tinggi minimal 5 derajat, elongasi 8 derajat, tetapi markasnya di mana saja, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar. Yang menjadi masalah ketika kriteria itu terpenuhi di wilayah benua Amerika, di wilayah Asia Tenggara Indonesia, itu tinggi bulan mungkin masih negatif atau mungkin tingginya hanya 1 atau 2 derajat. Jadi ini tidak bisa diadopsi karena tidak mungkin diterima oleh pengamal ru'yat karena tidak bisa dikonfirmasi dengan hasil ru'yat. Nah, maka kemudian diusulkan dalam rekomendasi Jakarta itu menggunakan markas kawasan barat Asia Tenggara dengan elongasi 3 derajat, dengan elongasi 6,4 derajat dan tinggi 3 derajat. Jadi kriteria Jakarta itu sesungguhnya adalah cara mengkompromikan dari kalender Islam global ala Turki menjadi ala Asia Tenggara. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk pengamal, tadi diminta dari pengamal hisabnya, supaya jangan menggunakan kriteria ala Turki, tapi digunakan kriteria ala Asia Tenggara. Nah, untuk pengamal ru'yatnya ini juga diimbau supaya tidak mengistikmalkan ketika dalam kondisi hilal sudah memenuhi kriteria. Kasus yang lalu pada saat penentuan Rabiul Akhir 6 November yang lalu, ini menjadi pelajaran. Sudah memenuhi kriteria imkan ru'yat Mabims yang sebelah kiri tersebut,
tetapi kemudian sekian titik pengamatan tidak berhasil karena kondisi cuaca. Maka kemudian Nahdlatul Ulama mengistikmalkan pada waktu itu. Nah, ini mestinya ketika kita bersepakat pada sistem kalender yang mapan, ini mestinya tidak terjadi. Ada fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan apabila para ahli hisab sudah menyatakan hilal itu bisa teramati, artinya memenuhi kriteria imkan ru'yat, walaupun hilal itu tidak teramati, maka bisa dijadikan penentu. Nah, hal ini nanti bisa kita jadikan kajian untuk penentuan awal Syawal, karena awal Syawal nanti ini ada hal yang krusial. Apakah awal Syawal Idul Fitri nanti kita bersiap berbeda antara tanggal 2 dan 3 Mei, atau kita bersepakat pada tanggal 2, bergantung pada komitmen kita bersama. Saya kira itu hal-hal penting yang bisa kita lakukan, bahwa implementasi rekomendasi Jakarta 2007 ini mestinya bisa membawa kesatuan dengan komitmen bersama antara pengamal ru'yat dan pengamal hisab, antara ormas-ormas yang mendasarkan pada ru'yat dan ormas-ormas yang mendasarkan pada ru'yat, dan juga ormas-ormas yang mendasarkan pada hisab, pada komitmen bersama untuk bisa menyetujui kriteria yang sama, kemudian juga menyetujui otoritas yang sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.